Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, fal awwalu, hadis yang pertama dalam bab mujahadah, hadis nomor yang ke-95 dari hadis awal. Kalau dalam bab ini dia hadis nomor 1, tapi kalau hitungan dari awal yang ke-95. Sama buku yang lain. An Abi Hurairah, dari Imam Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Salah satu ciri hadis qudsi, di dalam hadis itu ada kalimat Allah berfirman. Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dibawa dalam salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Tak bisa. Walaupun dia firman Allah. Jadi yang atas ayat Quran, yang bawah hadis Nabawi, antara hadis Nabi dengan ayat adalah hadis qudsi. Ciri hadis qudsi, Allah Ta'ala, yaqulullahu Ta'ala fima yarwihi an rabbih. Hadis qudsi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Nasai, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Berserak-serak dalam kitab hadis. Datang ulama Mesir, dikumpulkan menjadi satu kitab, namanya Al-Mawsu'ah Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Ensiklopedia Mawsu'ah Al-Ahadits Al-Qudsiyah, ensiklopedia hadis-hadis qudsi. Isinya 400 hadis. Jadi kalau mau buat kajian khusus hadis-hadis qudsi, tak usah lagi cari kitab ini, menghabiskan waktu. Tinggal baca aja kitab Mawsu'ah Al-Ahadits atau Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Allah Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Siapa yang memusuhi waliku. Wali sudah jadi istilah umum bagi kita. Wali adalah penolong. Kalau di Riau, Pak Wali itu wali nagari, kepala desa. Karena wali inilah menolong rakyatnya. Pak Wali, tolong surat tanah kami, Pak Wali. Wali nagari, kepala desa, wali kota. Sudah jadi istilah, jadi bahasa Indonesia. Wali adalah orang yang diberikan Allah pertolongan, dan dia bisa menolong orang lain berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat wali itu apa? Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, walahum yahzanun, tak ada sedihnya. Beriman, bertakwa, tak takut, tak sedih. Kalau antum jumpa orang macam itu, wali.
Setelah saya pikir-pikir, Pak Ustadz, 4 sifat ini ada pada saya. Wali kau berarti. Sekarang banyak wali ngotot. Wali ngotot itu mati-matian dia mengatakan gurunya wali. Dan gurunya pun pura-pura senyum, pura-pura tak mau, tapi malu-malu mau mengaku wali. Gara-gara murid-murid tadi berbisik-bisik, wali, wali. Terus kalau wali, rupanya kenapa kalau wali? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi kalau ada di antara antum nih yang bilang, setelah aku tengok-tengok ustadz kita itu wali, berarti kau wali. Karena kaedahnya tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Hanya sesama wali lah yang tahu menengok sifat wali. Kita hanya menduga-duga aja. Imannya kuat, takwanya kuat, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, menyuarakan kebenaran. Mungkin dia wali. Tapi hakikat sebenar-benar wali, wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Ada waliullah, waliur rahman, wali Allah. Ada walius syaitan, wali setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumus syaitan. Orang kafir itu penolongnya adalah setan. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Sultanul Aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masyhur. Jadi kewalian itu ada kalanya bisyuhrah, masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama bahwa dia wali. Termasuk yang mengakuinya penulis kitab nih. Imam Nawawi mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah salah satu wali Allah yang karomah-karomahnya itu tidak ada ikhtilaf. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berzikir di Masjid Baghdad. Dia orang Irak. Makamnya di Baghdad. La ilaha illallah. Sedang berzikir, tiba-tiba datang suara. Ya Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Abdul Qadir Jilani, sudah kuampunkan semua dosa-dosamu yang sekarang, yang lalu, yang akan datang, dan kuhalalkan semua yang haram-haram untukmu, dan kau tak lagi wajib melakukan semua kewajiban-kewajiban. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. Kita kalau mimpi jelek atau dapat bisikan setan, kita membaca ta'awuz sambil meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Meniup sedikit sebelah kiri. Andai kita lah itu mengalami macam yang dialami Syekh Abdul Qadir Jilani. Pas malam tadi bangun zikir, la ilaha illallah. Coba datang. Ya Abdus Samad. Sudah kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Kuhalalkan kau semua yang haram-haram, dan semua kewajiban kau tak wajib lagi. Tak ada pengajian subuh nih. Langsung nantum dapat WA semua. Mohon maaf, Ustaz tak ngajar lagi, udah jadi wali. Jadi timbangannya adalah syariah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa yang berbisik itu setan? Karena bisikannya bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan guru kami itu guru hakikat itu, dia tak berpegang lagi kepada syariat. Memang wali guru, memang betul, tapi wali setan. Suatu ketika ada seorang wali membawa muridnya. Kata dia, ayo kita jumpai wali di masjid sana. Muridnya pun siaplah mau menjumpai wali tadi. Wali tadi pun duduk dalam masjid.
Sampai dalam masjid, orang ini pun duduk mau bersilaturahim ke wali tadi. Tiba-tiba wali itu meludah dalam masjid. Langsung gurunya ini mengatakan, ayo kita pulang. Guru, tapi kita datang dari rumah mau menjumpai wali ini. Ini wali setan. Kenapa dia tahu itu wali setan? Karena meludah dalam, hanya setanlah yang meludah dalam masjid. Asal bertentangan dengan syariah, tak bisa pakai. Ya, nanti antum dikata 1.200.000 orang Pekanbaru mengatakan dia wali. Satu syariat dilanggarnya, wali setan. Timbangannya adalah syariat. Dia tak berpegang lagi pada syariat, Pak Ustaz. Syariat itu kulit-kulit aja tuh. Siapa yang bilang sama kamu? Yang Ustaz ceritakan tadi tuh di mana? Kita membaca kitab-kitab tasawuf. Di antara kitab inti tasawuf, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita khatamkan waktu Covid dulu. Covid saya tak bisa keluar, khatam satu Ramadan Risalah Qushairiyah. Situlah banyak kisah wali-wali yang dikatakan orang wali, ternyata wali setan. Ayo kita, guru, ayo ke tempat majelis wali, guru kami itu wali. Kata gurunya, ayo. Aku ingin kali membawa guru. Misalnya kalian ada mahasiswa ngajak saya, Ustaz Somad, ada guru kami di sana wali dia. Aku mau membawa Ustadz ke tempat dia. Ayo. Kalau berzikir malam nanti turun makanan dari langit. Ayo. Kata gurunya nih, ayo. Sampai di situ, pas berzikir, turun makanan dari langit. Turun malaikat-malaikat. Dibisikkannya ke muridnya itu. Apa kata dia? Tengok ke bawah. Semua menengok ke atas. Tengok ke bawah. Pas tengok ke bawah, semua kaki yang dikatakannya wali malaikat tadi, kakinya kaki keledai. Kalau kakinya keledai berarti jin, setan. Mukanya manusia, kakinya keledai. Rupanya yang setiap malam dia datang majelis makanan turun tuh rupanya yang dimakan orang itu tai keledai. Tertipu, maghrur, tertipu. Jadi timbangannya adalah syariah. Jangan nanti antum tertipu. Ada majelis sana guru kami Pak Ustadz, banyak kali gharib-gharib aneh-anehnya. Saya ini dulu termasuk orang yang suka mencari yang wali-wali gitu. Dulu waktu masih sekolah, datang kawan saya, Mat, ada wali di sana. Ayo kita, pergilah kami. Dari Medan. Pergi. Dari mulai zuhur sampai maghrib, tak sholat zuhur, tak sholat maghrib. Tak sholat zuhur, tak sholat asar. Sampai maghrib. Saya masih berpegang pada syariat. Saya tanya kawan saya, kenapa dia tak sembahyang? Dia sudah tak wajib lagi sembahyang. Sembahyang dia di Masjidil Haram sama di Sidratul Muntaha. Kita yang masih berpegang ke syariat ini, mana dia sembahyang di Masjidil Haram? Orang dia ada kok di situ. Dan kalau dia sembahyang di Masjidil Haram, waktu tadi jam 12.30, berarti Masjidil Haram kan baru jam 8.30. Iya kan? Macam mana dia bisa sembahyang? Jadi kalau berpegang kepada syariat, jadi Ustadz waktu itu tak sholat zuhur, tak sholat zuhur, tak sholat asar. Tapi insya Allah Allah mengampuni saya, karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP, dibawa orang jumpa wali. Jadi sekarang ini, itu sekitar tahun 92, sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Rupanya di zaman medsos ini, wali ini makin bermunculan. Namanya wali medsos. Mau ngaku-ngaku wali, itu saya tonton itu. Wali apa ini? Wali hantu ini. Wali setan ini. Wali itu sifatnya amanu wa kanu yattaqun la khaufun. Tak takut dia menegakkan agama Allah ini. Walahum yahzanun. Tak sedih.
Karena takutnya dan sedihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu karena aneh-aneh. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang berjalan di atas air, tiba-tiba ada laki-laki berjalan di bawah jembatan Leton, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat. Berjalan dia di atas air dan dia berpegang kepada syariat. Mungkin dia wali Allah. Tapi apakah dengan itu dia menolong syariat Allah? Kalau dia menolong syariat Allah, ya. Dan kalau dia wali Allah, kita muliakan dia. Dia bukan Tuhan. Dia hanya diberikan Allah kemuliaan untuk menolong agama Allah. Kalau tidak, wali Dajjal. Baru Dajjal KW9 udah bingung orang. Macam mana kalau Dajjal yang original itu datang? Insya Allah kalau kita berpegang teguh, kuat sholat kita, kuat zikir kita, hati kita tak macam-macam, maka insya Allah Allah jaga kita dari tersesat mengikut wali-wali setan. Banyak wali ngebet namanya, wali ngebet. Ngebet tuh memang ingin betul dia jadi wali. Na'udzubillah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka kuizinkan dia berperang. Sebagaimana izin dalam perang, izin membunuh, begitulah kuizinkan dia diberlakukan karena sudah mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ganggu wali Allah. Kalau nampak ada orang menolong agama Allah, ada orang banyak mengejek dia, jangan ikut mengejek. Jangan latah mengkomen macam-macam di medsos. Kalau tak sanggup menolong wali Allah, paling tidak jangan mengejek wali Allah. Ini udahlah tak menolong wali Allah, mengejek pula lagi, mengolok-olok wali Allah. Kalau sampai dia berdoa kepada Allah, habis kita kena. Pahala tak dapat, dosa dapat, azabnya dapat. Saya tak wali. Wali murid jelas. Tiap awal semester tanda tangan Mizian Hazik Abdillah, wali murid Abdul Somad. Tapi kalau ditengok sifat-sifat itu, ada beberapa orang yang memperjuangkan agama Allah di Indonesia ini, tak ada takutnya. Dan saya selalu mendoakan, dan tak berani saya mengejek, mengolok-olok. Dia sedang menolong agama Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan suatu ibadah, ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Ada hambaku mendekatkan diri kepadaku yang amalnya itu aku suka, tapi bukan amal fardu, bukan amal wajib. Bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak. Tapi sholat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, suka bersedekah. Ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku yang aku suka, tapi bukan amal fardu, amal-amal sunat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Bagaimana cara meraih cinta Allah? Dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Ini juga menjadi tanda. Di awal hadis Nabi bercerita tentang wali, dan salah satu sifat wali itu banyak mengamalkan amalan. Ini wali. Sholat sunat qobliyah pun tidak. Wali. Malam tak pernah bangun. Tanya sama bininya. Semua orang ngaku dia wali. Pas tanya bini, malam ada dia bangun. Memang jasadnya tidak, Pak Ustaz, tapi ruhnya. Dari mana kau tahu? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil,
Hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku mendengar dengan telinganya, dia mendengar dengan aku. Kalau sudah mendengar dengan pendengaran Allah, ada yang tak bisa didengar? Semua bisa didengar. Jadi jangan heran kalau antum pergi nanti ke rumah orang, lalu dicakapkannya kepada antum apa yang antum cakapkan sebelum datang tadi. Berarti dia sedang diberikan Allah pendengaran. Berarti dia mungkin wali Allah, tapi tetap dengan syarat didapatkannya itu melalui amalan-amalan sun. Sampai antum ke rumah dia, tadi kau datang kemari mau minta teh manis kan? Kok tahu Bapak? Aku nih wali, kata dia. Jangan langsung percaya. Tengok dulu. Amanu wa kanu yattaqun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia mendapatkan itu karena banyak amalan sun. Kalau tidak, dia punya jin. Dia punya jin. Namanya jin qarin. Qarin artinya jin yang selalu bersama dengan kita. Jin ini dulu sama atuk kita. Waktu atuk kita mati, jin itu tak mati, umurnya panjang. Ikut dia ke ayah kita. Ayah kita mati, dia tetap hidup. Sekarang dia mau berkawan. Karena ditengoknya antum baik, mau disesatkannya. Aku dulu kawan atuk kau, ayah kau juga. Sekarang aku mau berkawan sama kau. Maka antum jawab, kawanku sudah banyak di grup. Aku tak perlu lagi berkawan sama kau, setan. Sedang berkawan sama manusia, kita kan tak tahu. Banyak kawan saya manusia macam setan. Apa lagi berkawan sama setan? Sedang manusia yang jelas-jelas sembahyang sama awak, ngaji sama kita, disalibnya juga kita. Menikung dari belakang, menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Percaya pula antum berkawan sama setan. Nauzubillah. Aku akan cinta kepadanya, dan kalau aku sudah cinta, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, dia mendengar dengan pendengaran aku, dia mendengar dengan aku. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dia akan melihat dengan aku, mendengar dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, menggenggam dengan kuasa Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, berjalan dengan kuasa Allah. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta ku kasih. Wa la in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan ku lindungi. Mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, menggenggam dengan kuasa Allah, melangkah dengan kuasa Allah, meminta ku kasih, minta lindungi ku lindungi. 6. Didapatnya dari mana? Dari memperbanyak amalan sun. Itu jangan dipotong. Sembahyang sunat tidak, puasa sunat tidak, beramal tidak, tapi punya keanehan-keanehan. Wali setan. Tak usah ikut. Makna hadis ini ada 2. Makna yang pertama, mendengar dengan pendengaran Allah, tak mau mendengar yang jelek-jelek. Melihat dengan penglihatan Allah, tak mau menengok yang buruk-buruk. Karena Allah tak mau menengok yang buruk. Menggenggam dengan kuasa Allah, tak mau memegang yang haram-haram. Melangkah dengan kuasa Allah, tak mau melangkahkan kaki ke tempat yang mungkar dilarang Allah. Kalau meminta dia ku kabulkan, kalau dia minta perlindungan, ku kasih perlindungan. Ada namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ini punya anak perempuan.
Jadi datanglah orang bertamu ke rumahnya. Datang orang bertamu. Disuruhnya anak perempuannya keluar. Nama anak perempuannya Siti Aminah. Keluarlah kau Siti Aminah. Ada tamu yang datang mau menengok kau. Malulah tamu tadi. Rupanya tamu itu sebelum datang berbisik-bisik duluan. Aku ingin kali menengok anak Tuan Syekh. Dari mana dia tahu? Apakah dia wali Allah? Ya. Dari mana kita tahu dia wali Allah? Karena dia beriman, dia takut kepada Allah, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, dan dia banyak beramal sunnah. Tapi kalau dia dukun, bisa dia tahu, berarti dapatnya dari setan, dari jin. Banyak kawan-kawan dia jin-jin, geng-geng dia. Itulah yang mengasih tahu ke dia. Seandainya saya dikasih tahu, Abdul Somad, kau ku kasih karomah. Kau tahu apa yang diinginkan tamu yang mau datang. Tamu yang mau datang ke rumah tuh, tahu saya dia mau apa. Saya tak mau. Kalau bisa ya Allah, tutuplah ini dari aku. Kenapa? Karena kalau tahu saya apa tujuan tamu tuh, saya takut saya jadi marah. Sekarang apapun tamu yang datang, saya sambut, saya kasih minum. Kalau kebetulan jam makan, saya kasih makan. Saya suruh buka pintu. Kenapa? Karena saya tak tahu niat tamu itu. Seandainya disingkapkan Allah, tahu saya niat tamu itu, mungkin tak jadi saya jumpai dia. Karena tamu datang macam-macam. Ada yang mau menjadi caleg, ada yang mau minta video endorse. Jadi kadang Allah singkapkan itu untuk menyelamatkan kita. Karena sayang sama kita. Jadi jangan nanti antum banyak sholat sunat, puasa sunat, ingin tahu apa yang dicakapkan tamu. Niatnya udah tak betul. Makanya dalam tasawuf, sebelum orang berzikir, ilahi anta maksudi waridhaka matlub. Supaya jangan sampai rusak zikirnya. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Niatnya mau kebal, niatnya mau jalan di atas air, niatnya mau terbang di atas awan, niatnya mau tahu apa yang ada di hati orang. Makanya sebelum berzikir, ilahi anta maksudi waridhaka matlub. Dan mereka takut dengan karomah. Ciri daripada wali adalah takut dengan karomah. Kalau sama Nabi namanya mu'jizat. Kalau sama wali namanya karamah. Ada beberapa kelebihan. Tapi tidak bisa dituntut, tidak bisa dipelajari. Itu pemberian karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia pun tak tahu. Itu bisa terjadi pada diri dia. Macam nabi-nabi. Mana tahu Nabi Ibrahim bahwa dia akan keluar dari api itu dalam keadaan kedinginan. Harriqu, bakar dia. Dia udah pasrah pada Allah. Mati-matilah sekali. Tapi akhirnya apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Selamat. Nah, jadi wali-wali itu begitu juga. Kadang terjadi sesuatu yang dia pun tak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dia. Jadi intinya jangan beribadah minta jadi wali. Bahwa engkau diangkat jadi wali, ya alhamdulillah. Tidak ada pengangkatan, jangan berhenti beribadah. Karena kalau beribadah cuma ingin jadi wali, 10 tahun beribadah tak diangkat-angkat, merajuk. Kalau wali merajuk. Yang lebih ngerinya lagi, karena selalu pengajian cerita wali, akhirnya disangka orang wali. Setelah ditengok murid-murid, tak ada karomahnya. Kalau memang udah mulai murid-murid bercakap, kalau memang wali, kenapa tak ada karomah guru kita ini? Akhirnya merasa tertuntut, akhirnya berkawan sama jin. Pergilah ke bawah bukit, wahai jin. Akhirnya disangka orang punya karomah, padahal hanya jin saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah.
Kalau masuk kita ke dalam hutan, tiba-tiba pucuk-pucuk kayu yang ada dalam hutan itu dan burung-burung mengucapkan salam. Masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pucuk kayu dan daun-daun beserta burung-burung di dalam hutan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abdus Somad. Apakah kita wali? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab Al-Luma', Imam At-Tusi mengatakan, tengok ke dalam. Kalau dalam hati kita muncul rasa ujub, aku wali, berarti kau wali setan. Maghrur, tertipu. Maghrur, tertipu. Tapi kalau dalam hati muncul rasa takut kepada Allah, ya Allah, aku tak layak dapat macam ini, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Mungkin baru fit and proper test wali. Ini perlu disampaikan, mana tahu antum mengalami. Saya malam tadi Pak Ustadz terbangun pas mau minum teh. Saya biasanya kalau bangun tuh haus mau minum. Pas mau minum, tiba-tiba air ceret tuh beku Pak Ustadz. Apakah itu malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Tanya dulu bini kau. Mungkin dia baru mengambil air itu dari kulkas. Jangan cepat-cepat kali. Itu juga dengan ibu-ibu. Laki saya itu Pak Ustadz suka pengajian, selalulah dia berzikir tak putus. Suatu malam Pak Ustadz, saya tengok setengah badannya itu bercahaya Pak Ustadz. Torang, padahal waktu itu kamar kami mati lampu, bercahaya badannya. Dia sedang memeriksa handphone ibu. Kita usah terlalu cepat kali. Sama macam kita ketakutan sama hantu, habis nonton film hantu, menengok pucuk pisang pun macam pocong. Begitulah orang yang terlalu terobsesi dengan wali-wali itu. Sesuatu yang kebetulan pun cepat kali dia mengaitkannya, hilang rasionalitasnya, hilang. Maka kita disuruh berpegang kepada syariat. Bahwa terjadi sesuatu yang di luar nalar, pegang aja, tak usah diceritakan. Mungkin itu untuk menguatkan iman. Lewat antum pagi, tiap Rabu datang kemari. Padahal rumah jauh. Sampai akhirnya suatu Rabu, pas lewat di depan kubur di pemakaman Jalan Kamboja. Pas lewat situ, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semuanya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang rasa takut antum pada antum, dan tak antum ceritakan pada siapapun, karena antum takut ujub. Boleh jadi antum wali. Kenapa ditunjukkan Allah itu? Untuk meyakinkan, menguatkan diri antum. Tapi kalau setelah itu antum menjadi berita kemana, aku lewat di Jalan Kamboja, semua mengucapkan salam ke aku. Nampaknya akulah wali kutub sekarang. Kutub apa? Kutub magnet. Kutub utara, kutub selatan. Jadi tentang masalah wali ini ada. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui wali. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada karomah-karomah. Tapi jangan terlalu terobsesi sampai rusak akidah, rusak syariat, sikit-sikit wali. Nengok orang wali. Nampak orang gila wali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari 16 tahun berkeliling. Dari Bukhara, pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, pergi lagi pulang, pergi ke Irak, pulang. Sampai pulang disuruh datang ke istana mengajar anak sultan. Bukhari datang ke istana, mengajar anak sultan. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, bukan diantar. Rupanya penguasa-penguasa ini tersinggung. Memang dari dulu orang begitu. Kalau kita tak diundang, tak mau datang, tersinggung. Difitnah Imam Bukhari. Difitnah.
Akhirnya banyaklah fitnah macam-macam. Tak boleh mengajar. Tak boleh orang datang mengajar. Sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma qabbaqat alayyal ardu bima rahubat faqbitni. Ya Allah, udah sempit dunia ini. Dulu aku berkeliling 16 tahun mencari hadis. Terkumpulku 600.000 hadis. Seleksi tinggal 300.000 hadis. Seleksi lagi 7.275 hadis. Itulah Sahih Al-Bukhari. Sekarang betapa sempitnya, mengajar pun tak boleh. Faqbitni, cabutlah nyawaku. Meninggal. Setelah meninggal, dikubur, tercium semua yang berziarah, mencium harum semerbak. Kalau bisa begitulah. Kalau bisa begitu. Apa maksudnya? Nampak karomahnya setelah mati. Karena tak jadi fitnah. Dicium orang harum semerbak dari makam Imam Al-Bukhari. Imam Al-Ghazali pun begitu. Imam Al-Ghazali jabatannya rektor di Universitas Nizamul Muluk. Namanya Universitas Nizamiyah. Nama raja yang punya Universitas Nizamul Muluk. Umurnya waktu itu 37 tahun. Kalau dia berjalan 70.000 orang mengikutnya dari belakang. Saking kan masyhurnya. Sampai akhirnya dia merasa ini tipuan semua ini. Jabatan apa ini semua tipuan. Ditinggalkannya jabatan itu. Dia berkhalwat. Berkhalwat bersunyi-sunyi di menara Masjid Umawi, Jami' Umawi Damaskus. Yang dibawanya cuma 3. Yang pertama kain. Kenapa membawa kain? Supaya menutup aurat, tak meminta kain orang. Yang kedua timba. Kenapa bawa timba? Karena kalau jumpa sumur, menimba dengan timba sendiri, tak memakai timba orang. Yang ketiga jarum. Kenapa bawa jarum? Karena kalau kain tadi kuyak, langsung dijahit, tak meminta ke orang. Hanya minta kepada Allah. Akhirnya setelah 11 tahun berkhalwat, apa yang dialaminya, apa yang nampak dia, baca kitab tipis judulnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Al-Munqidh Minadh Dhalal, kitab yang pertama dia tulis setelah dia berkhalwat itu. Tapi di dalam buku itu tak ada dia bilang aku. Dia bilang dia. Yang dia maksud dia itu sebenarnya adalah aku. Siapa yang melewati jalan ini, menjaga dirinya dari yang haram dan syubhat, melawan hawa nafsunya, maka dia akan menengok malaikat-malaikat, menengok wali-wali, menengok nabi-nabi. Nampaknya. Tapi sebetulnya yang dia maksud itu sebetulnya aku, bukan dia. Imam Al-Ghazali. Setelah itu barulah dia tulis kitab Ihya Ulumiddin. Jadi prosesnya panjang. Tapi kita cerita wali ini bukan berobsesi banyak amalan sunat ingin jadi wali. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz kaji masalah wali itu kemarin, suami saya sholat sunat terus. Sampai dipecat dari kantor Pak Ustaz. Tak betul. Ada seorang wali Allah, disebutkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dia tetap punya toko. Tetap punya toko. Dia punya toko. Datang dia ke tokonya, kalau ada pembeli dia layani, tak ada dia sholat sunat 400 rakaat. Habis itu tutup pulang. Masalah rezeki datang, alhamdulillah tak ada, tak apa-apa. Lalu kenapa dia buka toko? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, pas ditanya apa kerja kau? Aku usaha. Jadi wali dulu tuh begitu. Jadi kalau ada wali sekarang, berarti wali setan. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Azantuhu, arti azantuhu, a'lamtuhu. Aku beritahukan kepadanya bi anni muharibun lahu. Berarti aku memerangi orang yang memerangi wali Allah. Ista'azani, ruwiya bin nun. Ada yang menyebutnya pakai huruf nun. Ista'azani, dia meminta perlindungan aku. Tapi ada juga bil ba. Kalau pakai ba, nunnya robah jadi ba. Ista'azabi, dia berlindung kepadaku. Dia berlindung dengan. Dua-duanya sahih. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua.
An Anasin, dari Anas bin Malik. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Fima yarwihi an Rabbi, hadis qudsi. Tadi yaqulullah innallah ta'ala qala. Ini sekarang fima yarwihi an Rabbihi, dia riwayatkan dari Tuhannya, hadis qudsi. Qala, Allah berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku mendekat kepadanya sehasta. Hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, ku balas dengan sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekat kepadanya selengan. Mendekat dia sejengkal, ku dekati sehasta. Mendekat dia sehasta, ku dekati dia selengan. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan, ku datangi dia berlari. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Ini termasuk hadis sifat. Ini termasuk hadis khabariyah. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan nanti disebut sifat Allah lari. Terbayang Allah lari maraton. Maka hadis-hadis yang model begini, ulama menyikapinya dua. Yang pertama, tafwid, serahkan maknanya pada Allah. Ustaz, apa arti Allah lari? Wallahu alam bissawab. Makna yang kedua adalah ditakwil. Arti lari di sini artinya Allah membalas lebih dari yang dilakukan si hamba. Hamba mendekat sejengkal, dibalasnya sehasta. Hamba mendekat sehasta, dibalasnya selengan. Hamba berjalan, dibalasnya berlari. Substansi maknanya, Allah membalas lebih dari yang dilakukan si. Jangan nanti waktu antum menjelaskan, Allah itu jaraknya sejengkal dari kita. Cuma jarak sama Allah. Memahami hadis-hadis yang model begini, maka ditakwilkan. Tak boleh mentakwilkan. Mentakwilkan itu mazhab Asy'ari. Siapa yang mentakwil sesat, kafir. Imam Bukhari mentakwil. Buka Sahih Bukhari. Ketika membahas tentang kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua di atas muka bumi ini binasa kecuali wajhah. Apa arti wajhah? Wajah. Semua binasa kecuali wajah Allah. Wajah Allah itu tak boleh dipahami wajah. Maka ditakwil Imam Bukhari, kata dia illa mulkah, artinya kekuasaan Allah. Wajah ditakwilkan dengan kekuasaan. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang mentakwil berarti dia sesat, berarti kau menyesatkan Imam Bukhari. Berani menyesatkan Imam Bukhari. Cara keluar solusi memahami ayat-ayat sifat adalah salah satunya dengan cara takwil. Takwil itu apa? Mengalihkan dari lafaz yang maknanya menyerupai makhluk kepada lafaz yang tidak menyerupai makhluk. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tak boleh dipahami tangan Allah, jarihah anggota tubuh. Maka ulama mentakwil makna tangan Allah artinya kekuasaan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Itulah kaji kita subuh ini, 2 hadis. Pertemuan akan datang hadis ke-97, hadis ketiga. Kita baca pertanyaan-pertanyaan, habis itu kita sholat sunat Isyraq. Maghrib jam berapa sekarang? 22. Kita sampai 22, habis itu kita sholat sunat Isyraq.